Di balik ramainya kehidupan kampus, terkadang ada seseorang yang menyimpan luka dalam diam. Mungkin candaanmu itu hal yang lucu bagimu, justru itu luka bagi orang lain. Hai, aku Rati. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Disinilah aku menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang diimpikan orang tuaku. Lihat deh tadi dia itu pakaiannya kampungan banget sih. Dia itu jadi waktu pedalaman Makassar, jauh banget. Mungkin bukan kamu lagi sih. Dari pedalaman emang bener. Sorry, gak sengaja. Kamu tuh kenapa sih duduk di sini? Kamu tuh kampungan, gak pantas duduk di sini. Apa? Ya. Kamu kenapa gak kok ngelamun sendirian? Gak apa-apa kok, Pak. Beneran? Pak, sebenarnya wajar gak sih kalau seseorang terus-terusan diejek dan disingkirin? Wajar. Gak ada yang wajar dari itu, Mbak. Dulu Bapak pernah di posisi yang sama, tapi Bapak tetap kuat dan berdiri menghadapi semuanya. Gimana Bapak bisa kuat menghadapi semuanya? Kenapa Bapak bisa kuat? Karena Bapak percaya satu hal. Tuhan menciptakan kita bukan untuk saling mengejar. Kita semua diciptakan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama. Itu bukan pendapat Bapak, tapi itu keyakinan. Dan keyakinan itu jauh lebih kuat dari semua ejekan manusia. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Kamu tahu semangat ya, Pak? Ya Pak, Saya berhenti dulu ya, Pak. terima kasih Pak. Rati, udah dibilangin kamu tuh gak cocok di kampus ini. Sana balik ke kampungmu aja. Aku punya hak yang sama belajar bisnis seperti kamu. Hak yang sama? Lo pikir lo siapa? Coba dia baca. Kamu kenapa sih kok diam terus dari tadi? Sebenarnya aku capek gitu terus, aku gak kuat. Tapi kenapa gak membela? Aku gak berani membela. Kamu gak sendirian. Ayo aku bantu, ada aku di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, Ya, bisa saya bantu. saya ingin menanyakan sesuatu. Silakan dulu. Bagaimana? Jadi gini Pak, Baik, saya akan menindaklanjuti kasus tadi untuk kalian dan taruh ya. terima kasih. Ya.
Baik, saya akhiri mata kuliah hari ini. Kalian bisa keluar terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Kita Ada apa, Pak? nanti ruangan yang saya kuliah. Baik, Pak. Terima kasih karena kalian sudah melakukan semuanya. Perlu diingatkan, ini bukan ruang sidang maupun ruang pengajian, tetapi ini ruang bicara. Saya ingin mendengarkan dari kalian semuanya, bicara sejujur-jujurnya. Pak, saya minta maaf karena sudah diam selama ini. Saya menyaksikan korban diperlakukan seperti itu berkali-kali. Saya takut, tapi saya baru sadar ternyata diam saya juga menyakitinya. Diam saya berarti saya setuju dengan semua itu. Tapi saya hanya bercanda, Pak. Jika candaanmu buat orang lain terbuka, apakah itu masih disebut candaan? Harusnya kau paham karena kau sudah dewasa. Pak, saya salah. Saya nggak bisa jelasin kenapa. Tapi saya sadar, saya salah. Maaf, Pak. Saya tidak ingin menghukum. Saya hanya memahami kamu. Kenapa kamu melakukan semua itu? Pak, saya tidak minta Vita dihukum berat. Saya tidak mau balas dendam. Saya cuma mau satu hal. Ini harus berhenti. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang senasib dengan saya. Supaya yang datang kuliah setelah saya tidak perlu mengalami hal yang sama. Berarti hari ini kamu telah menunjukkan makna keberanian yang sesungguhnya. Tidak semua orang mampu memilih jalan pemulihan ketika memiliki alasan untuk membalas. Tapi kamu telah melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan keadilan yang beradab. Dan kamu Vita, dengarkan saya baik-baik. Bangsa kita mempunyai Pancasila tidak hanya untuk orang tua saja, dan bukan untuk orang kaya saja, tetapi Pancasila adalah untuk semuanya, bukan bagi yang berkuasa saja. Artinya, Rati dengan segala kesederhanaannya juga mempunyai hak yang sama, yaitu untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun dia berada. Saya nggak pernah bikin sampai itu, Pak. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik. Kita tanya-tanya, apakah kamu mau berubah menjadi yang lebih baik? Baik, Pak. Boleh aku dulu? Aku gak mau ngapa-ngapain. Aku hanya mau minta maaf. Kamu minta maaf karena disuruh dosen? Enggak, aku maaf karena aku udah salah. Aku sadar udah nyakitin kamu. Kenapa? Kamu gak mau maafin aku? Kalau aku maafin kamu, pasti kamu ngulangin lagi, walaupun gak ke aku. Enggak, aku sadar. Seharusnya aku gak ngelakuin hal itu. Beneran, iya beneran. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Iya, aku maafin, tapi kamu harus janji karena menurutmu itu candaan, tapi menurut orang lain itu menyakitkan. Soalnya kamu tidak mengerti latar belakang orang lain. Iya,
Aku janji kok. Ya udah, aku maafin. Kamu belajar apa? Belajar dulu loh. Oh iya. Luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah. Nah gitu dong, sekarang kelihatan lebih semangat. Iya, aku sadar. Kalau aku takut, nanti aku tidak bisa berkembang. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Sini aku bantu. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Pergi Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Sesama mahasiswa itu saling membantu. Iya, sekali lagi terima kasih. Kalau begitu aku ke kelas dulu ya. Iya, hati-hati. serta ratusan makian. Hai. Ternyata kamu udah berubah ya. Iya, aku cuma baru sadar. Ternyata mengenali lebih baik daripada merendahkan. Nah, itu barunya mahasiswa. Daripada berdiri terus, mending kita cari tempat duduk yuk. Gimana kalau kita ke taman kampus? Boleh, ayo kita lanjut ngobrol di sana. Ayo, sekalian ngerjain tugas. Ayo. Pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah. Kalau dipikir-pikir, beberapa minggu lalu suasananya jauh berbeda ya. Iya, dulu saat aku datang ke kampus rasanya takut, rasanya kayak sepi sendiri ya. Dan aku yang membuat semua itu terjadi. Sampai sekarang aku masih merasa menyesal. Gak apa-apa, seenggaknya kamu mau berubah. Aku belajar kalau minta maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah membuktikan perubahan lewat tindakan. Itulah kenapa setiap orang mempunyai kesempatan untuk jadi lebih baik. Untung aku berubah, kalau enggak pasti aku udah terkenal di kampus. Terkenal sih, terkenal, tapi bukan karena prestasi. Jangan gitu juga kali. Sudah, ayo kita lanjutkan belajar lagi, tugas kita masih banyak. Waduh, aku kira habis ini kita langsung pulang. Enak aja. Sikap untuk sembuhkan tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana. Perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Terkadang ia hanya butuh sebuah keberanian sederhana. Keberanian untuk berhenti menyakiti, keberanian untuk peduli, dan keberanian untuk membela yang benar. Kisah ini bukan cuma tentang korban yang berhasil bertahan, bukan juga tentang pelaku yang memilih berubah. Ini adalah tentang kita, orang-orang yang memilih untuk tidak lagi diam saat melihat ketidakadilan. Nilai-nilai Pancasila hidup bukan karena diucapkan, melainkan karena dilakukan. Ketika kita menghargai sesama manusia, kita menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita merangkul perbedaan, kita menjaga persatuan Indonesia. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan saling menghormati, kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kampus seharusnya menjadi tempat setiap orang bertumbuh, belajar, dan bermimpi, bukan tempat untuk merendahkan, mengucilkan, atau menyakiti. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia sekaligus, namun kita selalu bisa memulai dari diri sendiri, memilih untuk menghargai, membantu, dan memperlakukan sesama dengan penuh kemanusiaan. Bullying adalah pengkhianatan terhadap sila Pancasila. Melawannya adalah cara yang paling nyata untuk menjadi warga negara yang sesungguhnya. Jadi,
Stop bullying.